Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengusul masalah polemik yang terjadi di masyarakat saat-saat ini mengenai masjid yang ditutup sedangkan pasar boleh dibuka. Bagaimana menurut pandangan Islam terhadap hal seperti ini? Pak Tuan Guru, mohon penjelasannya. Nah, jadi masalah memang itulah yang terjadi, fenomena yang kita saksikan di saat-saat ini di semua negara. Bukan hanya di Indonesia, tapi di kebanyakan bisa dikatakan semua negara seperti itu. Masjidnya ditutup sementara pasarnya dibuka lebar. Bagaimana ini? Tentunya agama Islam memerintahkan kepada kita untuk mengutamakan dunia dulu baru akhirat. Contohnya di Al-Quran misalnya doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami di dunia ini hasanah, kebaikan. Tentunya yang namanya orang baik, orang yang memiliki yang namanya kebaikan, orang yang memiliki kecukupan semua fasilitas untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan namanya orang hasanah baju untuk sholat tidak punya. Bukan itu namanya hasanah. Masa orang namanya hasanah di dunia untuk makan tidak cukup, untuk belanja anaknya tidak cukup, motor tidak punya, rumah tidak punya. Bukan itu namanya hasanah di dunia. Yang namanya hasanah di dunia adalah orang yang memiliki fasilitas yang lengkap untuk kebutuhannya menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang namanya fid dunya hasanah itu adalah zaujah salihah, zaujatun salihatun, istri yang salihah. Ada juga sebagian mufassir atau sebagian ulama yang mentafsirkan yang namanya fid dunya hasanah adalah istri yang salihah. Tapi terlepas dari itu, melihat konteks dari ayat ini, Allah itu sangat mengutamakan, memerintahkan kepada kita untuk yang namanya hasanah fid dunia dulu, barulah wafil akhirati hasanah. Memang kelihatannya pasar ini dunia, kelihatan masjid adalah akhirat, tapi tidak bisa kita abaikan yang namanya dunia. Dari itulah bahwa akhirat itu bisa kita lakukan dengan dunia. Akhirat itu kita cari di dunia dengan dunia. Tidak ada orang cari akhirat dengan akhirat. Di akhirat tidak ada. Di dunia inilah kita cari akhirat. Dengan apa? Dengan dunia. Di mana? Ya di dunia. Nah, dari itulah mudah-mudahan para saudara-saudari kita, santri-santriwati kita lebih memahami, lebih mengerti kebijakan yang diambil oleh pemerintah kita. Masjid semua ditutup, tempat-tempat peribadatan semua kita diarahkan untuk sementara waktu kita tidak isi. Sementara pasar alhamdulillah selalu terbuka lebar. Itulah jawaban saya yang pertama, bahwa dunia dulu baru akhirat. Yang kedua adalah agama kita itu adalah sangat meraih, sangat mengutamakan keselamatan. Keselamatanlah yang diutamakan. Ajaran Allah, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, keutamaanlah yang paling diutamakan. Sehingga di dalam kaidah usul fikih yang kitabnya inilah dia kitabnya, bahwa di sini dijelaskan qaidatun rabi'atun. Kaidah yang keempat, qala Suyuti, Imam As-Suyuti rahimahullahu taala menjelaskan pada kaidah yang keempat ini, iza ta'arada mafsadatani, apabila ada dua mafsadah. Kita tinggalkan Jumat, ada mafsadahnya, ada mudaratnya, bahaya. Akhirat nanti bahaya kalau kita tidak Jumatan. Kalau pasar juga kita tinggalkan, kita tutup, ya bahaya kita di dunia dan akhirat. Kan begitu. Kalau Jumat kita tinggalkan, bahayanya di akhirat aja nanti. Siapa yang tidak Jumatan dapat dosa, dapat neraka, na'udzubillah. Kecuali dalam keadaan seperti saat-saat ini, tidak kita berdosa meninggalkan sholat Jumat. Kita tidak berdosa. Sama sekali kita tidak berdosa meninggalkan sholat Jumat saat-saat ini.
Sudah banyak saya uraikan melalui Muzayyin Sabri Channel. Bagi saudara-saudari, santri-santriwati, saudara-saudari kami dimanapun kalian berada, silahkan dicek di video-video yang lain sebab-sebab uzur-uzur bolehnya yang namanya meninggalkan sholat Jumatan. Jadi apabila orang tidak Jumatan, mudaratnya hanya di akhirat saja. Tapi kalau orang pasar ditutup, ke pasar dicegat, bukan hanya mudaratnya kepada dunia dan akhirat saja. Bukan hanya mudaratnya sebatas dunia, tidak. Tapi mudaratnya dunia dan akhirat. Kalau pasar ditutup, bahayanya dunia dan akhirat. Kalau masjid ditutup, hanya bahayanya di akhirat saja. Kalau pasar ditutup, tidak ada orang yang melakukan hal-hal yang akan bisa dia lakukan. Kalau pasar ditutup, maka orang tidak bisa Jumatan. Orang tidak ada tenaganya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud kaidah ini, bahwa iza ta'arada mafsadatani, apabila bertentangan dua mafsadat, dua bahaya. Tidak Jumatan, bahayanya di akhirat. Kalau pasar ditutup, bahayanya dunia akhirat. Masjid ditutup, bahayanya di akhirat saja. Ruwiya a'zamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Caranya yang dirai adalah mana yang lebih besar mudaratnya. Birtikabi akhaffihima, akan tapi bukan semuanya kita tinggalkan. Kita lakukan mana yang lebih akhaf, mana yang lebih ringan. Maksudnya bahwa Jumatan kita tidak apa-apa, tapi masjid tidak apa-apa kita tutup karena bahayanya lebih sedikit ketimbang menutup pasar. Itu maksudnya. Atau kaidah yang sering kita dengar adalah darul mafasidi aula min jalbil masoleh, katanya. Darul mafasid, menolak bahaya, itu lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan. Contohnya seperti yang tadi sudah. Secara sederhananya bahwa kalau masjid kita tutup, bahayanya di akhirat saja. Kalau pasar kita tutup, bahayanya dunia dan akhirat. Kan begitu. Yang selanjutnya, kalau yang namanya sholat Jumatan ini kan yang punya kebutuhan adalah orang-orang tertentu. Yang Jumatan itu, yang wajib Jumatan, yang butuh kepada masjid, yang butuh kepada sholat Jumat kan orang yang sudah dewasa. Wanita tidak butuh Jumatan, anak-anak tidak butuh kepada Jumatan, orang sakit tidak butuh kepada Jumatan. Tapi yang namanya pasar, dari anak kecil sampai dewasa, sampai yang tua, bahkan sampai orang meninggal dunia pun butuh yang namanya pasar. Dari kaidah ini bahwa apabila dua itu yang terjadi, maka tidak apa-apa masjidnya kita tutup, pasarnya kita buka, karena mudaratnya lebih banyak kalau pasar kita akan tutup. Menutup pasar jauh lebih banyak bahayanya, mudaratnya, ketimbang menutup yang namanya masjid. Karena yang namanya sholat berjamaah bisa kita lakukan di rumah, tapi yang namanya pasar tidak bisa kita lakukan di rumah. Ini kaidah ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Wa daliluna, nah ini kata beliau nih, Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Dalil kita tentang kaidah tadi, dalil kita tentang apa yang saya sampaikan tadi adalah hadisu baulil a'rabiyyi fil masjidi. Hadis cerita yang menceritakan tentang ada seorang A'rabi, orang Badui, orang kampungan, datanglah ke Masjid Nabawi. Sementara pada waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang bercengkrama, sedang bersilaturahim, sedang mengadakan pengajian di Masjid Nabawi dengan para sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Tatkala Nabi berduduk di kursinya, tempat duduknya, mengajar para sahabat-sahabat mengelilingi beliau, tiba-tiba datanglah A'rabiyun, orang kampungan. Orang kampung ini, orang Badui ini yang datang, berdiri di pojok masjid, lalu dia kencing berdiri. Nabi sedang mengajar ngaji, sementara orang Badui ini kencing berdiri di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dilihatlah oleh para sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Semua sahabat jengkel,
Semua sahabat marah, ingin membunuh orang yang dia anggapan mereka itu kurang ajar. Kurang ajar orang ini. Masa di depan Nabi dia kencing berdiri? Masa di Masjid Nabawi, masjid yang terhormat, masjid yang mulia, dia kencing berdiri? Kurang ajar orang ini. Ada sahabat yang minta izin kepada Nabi untuk dia bunuh orang itu. Tapi apa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam? La tazrimuhu. Jangan kau usir dia, sabda Nabi. Justru Nabi marah kepada sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang ingin mengusir, yang ingin mengutuk, ingin memukul seorang badui yang kencing berdiri di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. La tazrimuhu, sabda Nabi. Jangan kau usir dia hatta bala. Biarkan aja kencing berdiri. Biarkan aja dia kencing sampai selesai kencingnya. Bayangkan, Masya Allah, akhlak yang diperlihatkan dan diajarkan oleh Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tazrimuhu. Jangan kau usir dia. Biarkan aja kencing hatta bala. Sampai dia selesai kencingnya. Tatkala A'rabi ini, orang Badui ini selesai kencing, barulah Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada para sahabat untuk mengambilkan air dengan menggunakan ember. Tatkala air sudah ada di hadapan Nabi, para sahabat mengambilkan Nabi menggunakan ember, lalulah Rasul sallallahu alaihi wasallam menuangkan air di mana tempat orang Badui itu kencing. Misalnya di sini tempat orang Badui itu kencing, lalu Nabi menuangkan air seperti itu. Setelah air selesai, ya sudah. Lalu apa kata Nabi? Innama bu'istum muyassirin. Sesungguhnya saya diutus oleh Allah ke atas dunia ini adalah muyassirin, untuk memberikan kemudahan kepada orang lain. Bukan saya diutus ke atas dunia ini untuk mu'assirin, memberikan kesulitan kepada orang lain. Itulah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Saya diutus untuk muyassirin, memberikan kemudahan, memberikan solusi yang solutif, memberikan orang pada jalan keselamatannya dunia dan akhirat. Bukan saya diutus ke atas dunia ini untuk mu'assirin, untuk membawa kesusahan. Dari hadis ini bisa kita pahami bahwa begitulah yang namanya apabila ada dua mafsadat, dua bahaya seperti yang kita alami sekarang ini, masjid ditutup sementara pasar dibuka. Itulah analoginya. Inilah dalil kita bahwa apabila masjid ditutup, bahayanya hanya akhirat. Kalau pasar ditutup, bahayanya dunia dan akhirat. Demikian juga adalah hadis yang tadi. Kalau orang Badui yang kencing berdiri ini, tatkala masih kencing diusir, bagaimana nasib kencingnya? Sakit dia kalau tahan kencingnya. Yang kedua, kencingnya akan tercecer ke sana kemari sambil dia berlari. Semakin parah dia. Kayak virus corona ini. Kalau dibiarkan begitu saja, makan menjalar virus corona. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, demikian juga pada kejadian yang ada pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, sengaja Nabi menyetopnya. Jangan diusir, biarkan aja kencing di satu tempat. Kalau kita usir, bisa-bisa dia kencing ke sana kemari. Inilah kaidah yang bisa kita gunakan. Demikian juga dengan hadis yang kita gunakan sebagai dalil kita bahwa tidak apa-apa, tidak menjadi masalah masjid ditutup sementara pasar dibuka lebar karena pertimbangan seperti yang saya katakan tadi. Akan tetapi yang perlu diketahui bahwa perlu kita pahami kaidah yang lain yang mengatakan pada kaidah yang kedua dalam kitab Idahul Qawaidil Fiqhiyah ini, ma ubiha lid-darurati yuqaddaru biqadariha. Apa saja yang dibolehkan karena daruratnya, karena seperti pertimbangan-pertimbangan yang tadi, yuqaddaru biqadariha, ya seanunya lah, sepatutnya, sewajarnya, sesuai dengan hajat, dengan kebutuhan. Bukan berarti tatkala apa yang saya jelaskan tadi, pasar boleh dibuka, masjid semua ditutup, lalu seenaknya buka pasar. Setiap pasar dibuka, tidak. Harus yuqaddaru biqadariha. Pasar yang dibuka adalah pasar-pasar yang memang masyarakat sangat membutuhkan untuk mencari hajat kebutuhannya yang ada di sana. Bukan semua pasar dibuka, enggak. Apa yang dibutuhkan saja. Tetap dibatasi juga. Tetap dibatasi. Itulah maksud daripada kaidah yang ma'ubiha lid-darurati yuqaddaru biqadariha. Bukan semua akan dibuka.
semua kafe dibuka, itu ini dibuka. Tidak. Pasar yang ada di setiap desa tidak, cukup dibatasi saja sesuai dengan arahan Bapak Bupati kita juga. Harus selektif juga masalah pasar ini, mana yang akan dibuka, mana yang akan ditutup. Sekiranya satu pasar itu kebutuhan masyarakat, kesanalah dia akan cari, sebaiknya dibuka. Akan tetapi kalau pasar-pasar sekiranya di sana kebutuhan masyarakat tidak begitu penting, ada di tempat yang lain, ada di tempatnya, di rumahnya, ada di sawahnya misalnya, sebaiknya ditutup. Semuanya ini kita serahkan kepada yang ahlinya. Siapa ahlinya? Otomatis pemerintah, karena mereka punya bidang masing-masing. Bidang pasar ada yang mengelola, dia akan tahu nantinya mana yang pas dibuka, mana yang akan ditutup, dan seterusnya. Inilah pertanyaan, inilah jawaban yang bisa kami jawab dari pertanyaan pelonggom. Mudah-mudahan saudara-saudari kita lebih merasa tenang, lebih merasa tidak gundah gulana hati perasaannya, sehingga mereka dengan tenang untuk menerima putusan arahan daripada pemerintah kita demi keselamatan kita semua sebagai hamba Allah, sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Marilah kita doakan masyarakat kita doakan negara kita, saudara-saudari kita seiman dimanapun mereka berada. Mudahan kita beserta keluarga dipelihara oleh Allah dari virus corona yang berbahaya ini dengan berkat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.